Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Manisnya Ilmu, belajar berbagai hal. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar melakukan analisis transaksi dalam akuntansi perusahaan dagang. Di dalam akuntansi dikenal beberapa akun. Yang pertama ada jurnal khusus, yang kedua jurnal umum. Adapun jurnal khusus itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama disebut sebagai jurnal khusus penerimaan kas, yang kedua jurnal khusus pengeluaran kas, yang ketiga jurnal khusus pembelian, dan yang keempat jurnal khusus penjualan. Transaksi-transaksi yang tidak termasuk dalam keempat jurnal khusus di atas akan dimasukkan ke jurnal umum. Pada video kali ini kita khusus akan berbicara tentang bagaimana melakukan analisis transaksi ke dalam jurnal khusus penerimaan kas. Adapun jurnal khusus penerimaan kas yaitu seluruh transaksi yang menyebabkan bertambahnya jumlah uang kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Jadi khusus untuk jurnal khusus penerimaan kas ini difungsikan untuk mencatat transaksi-transaksi yang menyebabkan bertambahnya uang kas. Transaksi yang menambah jumlah uang kas antara lain seperti transaksi penjualan tunai, potongan penjualan, penerimaan piutang dagang, dan penerimaan pendapatan bunga serta setoran modal oleh pemilik. Biasa di dalam jurnal khusus penerimaan kas dikenal yang namanya kode BKM atau bukti kas masuk. Dan bagaimana melakukan analisis transaksi ke dalam jurnal khusus penerimaan kas dapat disimak melalui video tutorial berikut ini. Nah, di sini sudah disiapkan menu tampilan dari jurnal khusus penerimaan kas yang terdiri dari ada tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, posisi debit yang terdiri atas kas dan potongan penjualan, dan posisi kredit yang terdiri atas piutang dagang, penjualan, serba-serbi. Baik, kita mulai. Untuk melakukan analisis transaksi ke dalam jurnal khusus penerimaan kas ini, kita harus mengenali transaksi-transaksi yang sekiranya menambah kas dan biasa disertai dengan kode BKM. Agustus 2020 ada tanggal, faktur atau bukti, dan setelah ini ada koreksi analisis yang memungkinkan kita untuk memahami sejak awal apakah analisis kita itu sudah benar dalam hal keseimbangan debit dan kredit. Transaksi ketiga tanggal 2 dengan bukti 01 BKM. Diterima pembayaran wesel tagih atau piutang wesel yang dicairkan sebesar 11.448.000 termasuk untuk bunga 648.000, bukti nomor 01 BKM. Nah, pada transaksi ini perusahaan dagang kita sukses menerima pembayaran piutang wesel sebesar 11.448.000 termasuk untuk bunga 648.000. Terhadap transaksi ini otomatis 11.448.000 ini dikurangi dengan bunga 648.000. Jadi berapa piutang wesel yang didapatkan oleh perusahaan kita sukses?
Tanggal 201 BKM keterangan piutang wesel dengan kode akun atau kode referensi 113 ya. Caranya ialah 11.448.000 ya dikurangi dengan 648.000. Caranya sama dengan ya kolom A baris ke-11 dikurangi dengan kolom A baris ke-14. Totalnya ialah 10.800.000. Nah, terhadap transaksi ini pada posisi debit yang bertambah itu adalah kas sebesar 10.800.000. Nah, selanjutnya pada posisi kredit, karena ini ialah penerimaan dari piutang wesel, bukan termasuk dari piutang dagang dan juga bukan termasuk dari penjualan, maka pada posisi kredit ini penerimaan piutang wesel akan kita masukkan pada kolom serba-serbi. Ya, tentunya dengan jumlah yang sama, yaitu 10.800.000 rupiah. Selanjutnya, ya. Nah, kelanjutan dari transaksi ini pada tanggal 3 diterima pendapatan bunga atas tanggal 2 di atas sebesar 648.000 bukti nomor 02 BKM. Transaksi tanggal 2 tadi ya. Ini merupakan kelanjutannya. Ya, jadi kita masukkan tanggal 3 ya 02 BK dengan nomor bukti 02 BKM, keterangan pendapatan bunga kas bertambah sebesar 648.000. Ya, begitu juga pada posisi kredit pada kolom serba-serbi bertambah sebesar 448.000 rupiah. Antara sisi debit dan sisi kredit totalnya sama 11.448.000 rupiah. Kita cek ya kode kronologi yang pertama 10.800.000, kode transaksi yang kedua 648.000. Jadi sampai detik ini transaksi kita masih benar. Selanjutnya kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Transaksi ke-8 tanggal 7. Penjualan barang dagangan secara tunai kepada Tuan Iskandar sebesar 1.375.000. Transaksi ini menyebabkan kas bertambah ya pada sisi debit dan penjualan juga bertambah pada sisi kredit. Tanggal 7 ya. 1.375.000 kas bertambah pada sisi debit dan penjualan bertambah pada sisi kredit sebesar 1.375.000. Sampai saat ini masih seimbang ya. Debit dan kredit 12.823.000. Kita cari lagi transaksi selanjutnya. Tanggal 18. Ada kayaknya tadi. Ya, tanggal 10 dulu ya. Tanggal 10 dengan bukti transaksi 04 BKM, Tuan Ali melunasi faktur nomor G1273 tanggal 10. Ya, tanggal 10 Tuan Ali. Jadi kita harus mencari transaksi G1272 ini tanggal berapa?
G12 ya, tanggal 4. Tanggal 4 dengan faktur nomor G1272. Penjualan barang dagangan kepada Tuan Ali dengan syarat 2/10 N30. Jadi Tuan Ali baru akan mendapatkan potongan penjualan apabila Tuan Ali membayarnya pada 10 hari pertama pada bulan bersangkutan sebesar 2%. Seharga Rp27.500.000. Ini tanggal 10 ya. Pada tanggal 10 penjualan barang dagangan kepada Tuan Ali. Ya, dia membayarnya pada tanggal 10. Tuan Ali melunasi faktur nomor G1272. Terhadap transaksi ini ya, piutang dagang ya, piutang dagang pada posisi kredit itu berkurang. Piutang dagang pada posisi kredit berkurang sebesar Rp27.500.000. Rp27.500.000. Nah, karena Tuan Ali melunasi utangnya pada tanggal 10, maka Tuan Ali berhak mendapatkan potongan penjualan ya. Potongan penjualan bertambah pada sisi debit ya. Dan kas juga bertambah pada sisi debit. Bagaimana cara analisisnya? Silahkan diperhatikan baik-baik. Piutang dagang 27.500.000. Tuan Ali mendapatkan potongan 2% ya, dibagi 100 sama dengan ini piutang dagang dikali 2 dibagi 100 sama dengan 550.000. Jadi potongan penjualannya 550.000. Nah, 550.000. Jadi berapa kas bertambah? Sama dengan piutang dagang dikurangi potongan penjualan, maka menjadi Rp26.950.000. Nah, inilah ya transaksi tanggal 10 ini. Ya, kas bertambah 26.950.000, potongan penjualan bertambah 550.000, piutang dagang berkurang sebesar 27.500.000. Nah, karena Tuan Ali membayar utangnya kurang dari 10 hari, maka Tuan Ali berhak mendapatkan potongan pembelian, potongan penjualan sebesar 2%. Jadi, kas bertambah pada sisi debit perusahaan Kita Sukses ini sebesar 26.950.000. Potongan penjualan juga bertambah pada posisi debit sebesar 550.000 dan piutang dagang juga berkurang pada sisi kredit sebesar 27.500.000. Untuk transaksi tanggal 10 sudah selesai. Kita lanjutkan pada transaksi selanjutnya. Kita mencari kode BKM. Tanggal 18, faktur 05 BKM, diterima pelunasan dari Sulaiman, faktur nomor G1273. Ya, jadi sama dengan kasus yang tadi, kita harus mencari transaksi dengan faktur nomor G1273. Ini tanggal 18. Faktur 1273. Faktur G1273 tanggal 12 ya. Dia melunasinya tanggal 18. Piutang dagang
berkurang pada sisi kredit 2.500.000 ya. Selanjutnya karena Tuan Sulaiman membayar utangnya kepada perusahaan dagang kita sukses sebesar 2.500.000, dia mendapat potongan sebesar 2% karena dia membayar kurang dari 10 hari. Caranya untuk menentukan berapa jumlah potongan penjualan dan kas yang bertambah pada posisi debit, caranya sama seperti yang tadi, yaitu tanggal 10 itu. Saya ulangi ya. 2.500.000 inilah nilai piutang. Potongan 2% dibagi 100 sama dengan ya 2.500.000 dikali 2 dibagi 100 sama dengan 50.000. Nah, potongan penjualan bertambah sebesar 50.000. Jadi kas bertambah pada posisi debit itu berapa? Ya, kita kurangi 2.500.000 dikurangi potongan penjualan, maka itulah menjadi 2.450.000. Kas bertambah sebesar 2.450.000 sampai transaksi tanggal 18 ya. Analisis kita masih balance ya, tanggal sebesar 42.823.000. Kita cek kronologi tanggal 5. Cek kronologi 5 ya. 2.500.000, 2.500.000. Baik, sudah benar. Kita lanjutkan analisis kita dari tanggal 18. Kita lanjutkan penjualan tunai senilai Rp1.375.000 tanggal 20. Penjualan tunai, jadi kas bertambah pada sisi debit 1.375.000. Begitu juga pada posisi kredit penjualan bertambah sebesar 1.375.000. Kita lanjutkan. Tanggal 25, diterima dari hasil penjualan tunai 5.800.000 setelah dikurangi potongan penjualan 1.700.000. Tanggal 25, penjualan tunai, kas bertambah ya, penjualan 5.800.000 setelah dikurangi potongan penjualan. Kas bertambah 5.800.000 ya. Terus untuk potongan penjualan 1.700.000. Nah, begitu juga dengan penjualan ya, penjualan bertambah pada posisi kredit sebesar 5.800.000 ditambah potongan penjualan maka 7.500.000. Jadi penjualan bertambah pada posisi kredit ini sebesar Rp7.500.000. Ini diperoleh dari hasil penjumlahan dari kas ditambah potongan penjualan. Selanjutnya, tanggal 27 diterima pelunasan dari Tuan Ramli, faktur nomor G1274. Jadi kita harus mencari faktur nomor G1274 itu terjadi tanggal berapa. Terus dulu tanggal 27 G1274 G1274 itu tanggal 16.
tanggal 16, pelunasannya tanggal 27. Nah, jadi Tuan Ramli tidak mendapatkan potongan, ya, potongan 2% ini Tuan Ramli tidak mendapatkan. Karena apa? Dia lebih dari 10 hari pada bulan bersangkutan dengan syarat-syarat ini, ya. Syarat 2/10, 2% dari 10 hari. Kalau lebih dari 10 hari, maka orang bersangkutan tidak akan mendapatkan potongan penjualan. Jadi bagaimana penulisannya? Di dalam kolom jurnal khusus penerimaan kas, ya, debit, ya, kas pada debit bertambah 7.500.000, ya, bertambah potongan penjualan tidak ada karena Tuan Ramli melunasi utangnya kepada perusahaan dagang kita sukses ini lebih dari 10 hari. Nah, seperti inilah video tutorial analisis transaksi akuntansi perusahaan dagang. Semoga video singkat ini memberikan pencerahan bagi teman-teman yang sedang belajar akuntansi. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada video selanjutnya dengan pokok bahasan jurnal khusus pengeluaran kas. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini agar kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten video pembelajaran akuntansi pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih.